Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar akses control list teman-teman. Nah, pada video bab akses control list ini ada 6 materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada soal persiapan belajar ACL, kemudian konfigurasi standar ACL, yang ketiga konfigurasi routing, yang keempat sequence number ACL, yang kelima direction ACL, dan yang keenam ataupun yang terakhir yaitu solusi konfigurasi router teman-teman. Nah, pada bab akses control list ini kita akan belajar ke 6 materi tersebut. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk ke video materinya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita sudah masuk ke materinya. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke materinya atau pembelajarannya, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Di sini kita butuh beberapa router teman-teman. Di sini kita menggunakan dua router, yaitu menggunakan router yang 2911. Sini untuk router 1 dan di sini untuk router 2. Kemudian selanjutnya kita memerlukan yang namanya switch teman-teman. Nah, untuk switchnya kita memerlukan dua buah. Di sini saya menggunakan switch yaitu yang 2960. Kita tambahkan di sebelah sini dan juga sini teman-teman. Kemudian berikutnya kita tambahkan PC. Untuk PC-nya kita menggunakan PC 1, 2, kemudian 3 dan 4, lalu 5 dan 6 teman-teman. Setelah itu kita memerlukan yang namanya server teman-teman. Untuk server kita menggunakan 1, 2, dan 3 server teman-teman. Nah, kemudian langkah berikutnya kita hubungkan. Pertama kita hubungkan antara PC 1 dengan switch, PC 2 dengan switch, PC 3 dengan switch, PC 4 dengan switch, PC 5 dengan switch, dan yang terakhir PC 6 teman-teman. Kemudian dari switch ini kita hubungkan dari switch 1 ke router 1, lalu router 1 ke router 2, router 2 ke switch 2, lalu dari server 1 ke switch 2, server 2 ke switch 2, lalu server 3 ke switch 3 teman-teman. Nah, setelah sudah di sini saya akan menuliskan IP-nya teman-teman. Untuk router yang pertama di sini kita menggunakan IP yaitu 10.10.1/24. Kemudian untuk yang router kedua yaitu IP-nya 10.10.10.2/24 teman-teman. Nah, untuk menghubungnya di sini IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Kemudian untuk IP pada servernya yaitu 192.168.1.0/24 teman-teman. Nah, ya, untuk PC-PC ini nantinya kita akan membuat 3 VLAN, yaitu ada VLAN 10, VLAN 20, dan yang terakhir VLAN 30 teman-teman. Supaya tidak bingung, di sini saya akan membuat beberapa kotakan untuk membagi VLAN-nya. Ada VLAN. Nah, kemudian untuk kotak yang sebelah paling kiri saya akan menggunakan sebagai yaitu VLAN 10 dengan IP yaitu 192.168.10.0/24. Untuk yang di sebelah bawah yaitu saya akan menjadikan sebagai VLAN 20 dengan IP yaitu 192.168.20.0/24. Sedangkan di sebelah sini yaitu sebagai VLAN 30 dengan IP yaitu 192.168.30.0/24 teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, langkah berikutnya langsung saja kita konfigurasikan di switch yang pertama teman-teman. Nah, pertama kita masuk ke enable, lalu konfigurasi terminal. Di sini saya akan coba masuk ke FA07 terlebih dahulu untuk menerangkan teman-teman, yaitu interface FA07, lalu switch port mode terang teman-teman. Setelah itu kita keluar, lalu berikutnya kita akan buat VLAN terlebih dahulu. Di sini saya akan buat VLAN 10, VLAN 20, dan yang terakhir yaitu VLAN 30.
Setelah sudah, kita coba lihat terlebih dahulu dengan perintah do show VLAN brief. Sini sudah ada teman-teman untuk VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30-nya. Setelah itu, langkah berikutnya kita masuk ke interface range FA01 sampai 2. Di sini teman-teman interface 01 sampai 2 untuk kita masukkan ke switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Di sini kita masukkan interface FA1 sampai 2 ke VLAN 10 teman-teman. Kita keluar, lalu langkah berikutnya kita lakukan hal yang sama pada interface 3 sampai 4. Mohon maaf teman-teman, kita harus tambahkan range. Yaitu switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Lalu kita keluar, lalu kita masuk ke interface FA0 4 sampai 5, 5 sampai 6. Range teman-teman. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Nah, setelah sudah, langkah berikutnya kita masuk ke router 1 teman-teman. Kita masuk router 1, di sini kita klik no, kemudian kita enable lalu konfigurasi terminal. Setelah itu kita masuk ke interface range FA01 0 sampai 1, kemudian kita nyalakan dengan perintah no S. Maaf teman-teman, kita masuk dulu lalu no S. Oh maaf teman-teman, di sini yaitu gig bukan EVA. Jadi kita masuk ke gig, lalu baru kita no S. Setelah itu kita keluar, lalu kita masuk pada interface gig 01. Sini kita masukkan IP pada router 1, yaitu tadi 10.10.1 teman-teman. Itu 10.10.10.1, kemudian subnet mask-nya .0. Nah, setelah itu kita keluar. Di sini saya akan coba meng-sub interface kan teman-teman. Di sini untuk interface gig 00.10. Lalu setelah itu kita tambahkan IP address, yaitu mohon maaf teman-teman, kita encapsulation terlebih dahulu, encapsulation.1key10. Setelah itu baru kita tambahkan IP address-nya, itu 192.168.10.1, kemudian subnet mask-nya .0. Itu kita keluar, kita masuk ke titik 20, lalu kita encapsulation.1q20, kita tambahkan IP address-nya 192.168.20.1, lalu subnet mask-nya. Setelah itu kita keluar, lalu kita masuk ke interface gig 0.30, kita tambahkan, mohon maaf, kita encapsulation.1q30, lalu baru IP address-nya teman-teman. Nah, jika sudah kita menambahkan IP-nya, langkah berikutnya di sini kita tambahkan IP DHCP pool terlebih dahulu teman-teman di VLAN 10. Oh mohon maaf teman-teman, ini jangan dikasih spasi. Lalu kita tambahkan networknya yaitu 192.168.10.0, lalu subnet mask-nya
Lalu kita di sini tambahkan DNS-nya yaitu 888 atau IP Google. Lalu untuk default routernya yaitu 192.168.10.1 teman-teman. Setelah itu di sini kita masuk ke IP DHCP pool VLAN 20. Kita tambahkan untuk networknya yaitu 192.168.20.0, kemudian subnet mask-nya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan DNS-nya, baru default routernya teman-teman. Setelah sudah, kita masuk ke IP DHCP pool VLAN 30, baru kita tambahkan untuk networknya 192.168.30.0, baru subnet mask-nya teman-teman. Itu kita tambahkan default routernya yaitu 192.168.30.1, baru kita tambahkan DNS-nya 8888. Oh maaf teman-teman, 8-nya terlalu banyak. Setelah sudah, kita keluar. Nah, setelah sudah, kita coba lihat apakah IP-nya sudah masuk atau belum teman-teman. Kita ke desktop, IP config, lalu DHCP. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Kita ke PC 2, kita lihat desktop, IP config, DHCP. Nah, sudah sukses. PC 3, desktop, IP config, DHCP sedang meminta, sudah berhasil. PC 4, apakah sudah berhasil atau belum teman-teman? Sudah berhasil. Lalu kita ke PC 5, sudah berhasil teman-teman. Kita ke PC 6, sudah berhasil. Nah, setelah sudah berhasil untuk IP DHCP-nya, selanjutnya kita konfigurasi pada router 2 teman-teman. Kita no enable konfigurasi terminal. Kemudian langkah berikutnya kita masuk ke interface gig 00, kita nyalakan. Setelah itu kita tambahkan IP address-nya yaitu 192.168, itu 10.10.10.2, kemudian subnet mask-nya. Nah, jika sudah, kita keluar teman-teman, lalu kita masuk ke interface gig 01, kita nyalakan, kemudian kita tambahkan IP address-nya teman-teman, yaitu 192.168.1.1, kemudian subnet mask-nya, enter. Nah, setelah itu kita masuk ke switch 2 terlebih dahulu teman-teman. Untuk masuk ke mode terang yaitu kita masuk ke FA07, 01, enable konfigurasi terminal interface FA01, lalu switch port mode terang. Sudah. Setelah itu sini kita masuk ke router 2 lagi, kita keluar, kita exit terlebih dahulu. Kita konfigurasi IP DHCP pool untuk server, itu networknya tadi 192.168.1.0, kemudian subnet mask-nya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan default routernya yaitu 192.168.1.1
lalu baru DNS nya teman-teman, 8888. Jika sudah, kita lihat terlebih dahulu desktop ipconfig DHCP sudah berhasil, server 2 desktop IP DHCP sudah berhasil, dan untuk yang terakhir pada PC 3 kita lihat sudah berhasil teman-teman. Nah, jika sudah, selanjutnya kita masuk ke router 1 terlebih dahulu teman-teman. Di router 1 ini kita akan mengkonfigurasi OSPF. Ini kita tambahkan network yaitu 10.10.10.0, lalu wildcardnya 000, dan di sini karena kita menggunakan 24 maka yaitu yang terakhir 255 teman-teman, dengan area 0. Lalu untuk network selanjutnya yaitu 192.168.0.000.255 area 0. Ada yang salah teman-teman. Coba ulangi. Network 192.168.10.0, wildcardnya 000.255 area 0. Nah, sudah. Lalu 192.168.20.000.255 area 0. Kemudian selanjutnya untuk selanjutnya kita tambahkan yaitu network 192.168.30.0, lalu wildcardnya 255 area 0. Nah, jika sudah teman-teman, di sini kita masuk ke router yang kedua. Di router 2 ini kita masuk ke atau membuat router OSPF 2. Sini kita tambahkan untuk networknya yaitu 192.168.10.255 area 0. Lalu kita tambahkan lagi 10.10.10.0, lalu wildcardnya 255 area 0. Nah, jika sudah, di sini seharusnya kita sudah bisa melakukan ping antara PC dengan server teman-teman. Ini kita coba PC dengan server. Gagal untuk awal-awal teman-teman. Kita ulangi. Nah, sudah berhasil. Kita coba yang lain. Sudah berhasil teman-teman. Maka ini sudah selesai. Setelah itu kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, setelah tadi kita sudah berhasil, kali ini kita coba akan melakukan konfigurasi standar access control list. Ya, di sini contohnya yaitu misalkan kita akan memblokir VLAN 30 ini tidak bisa berkomunikasi atau terhubung ke server teman-teman, yaitu VLAN 30 tidak bisa berkomunikasi dengan server atau tidak terhubung dengan server teman-teman. Untuk langkah-langkahnya kita masuk ke router 2 terlebih dahulu. Pada router 2 ini kita akan konfigurasi yaitu access list 1 deny, lalu kita masukkan IP yaitu pada IP VLAN 30 192.168.30.0, lalu wildcardnya yaitu 000
255. Kita klik enter. Setelah itu di sini teman-teman ini tuh semuanya akan terblokir, bukan hanya VLAN 30 saja. Lah niatnya kita di sini yaitu untuk memblokir si VLAN 30 ini teman-teman. Maaf. Di sini kita memiliki tujuan untuk memblokir si VLAN 30 saja. Kita masuk ke router 2 terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan yaitu akses list 1 permit teman-teman, yaitu permit any. Lalu kita klik enter. Nah, setelah itu kita masuk ke interface gig 01. Maaf. Kemudian kita ketikkan IP access group 1 out teman-teman. Kita klik enter. Nah, di sini kita akan coba lakukan ping teman-teman, apakah sudah terblokir atau belum. Ini kita coba pada PC 6 ke server. Nah, di sini violet teman-teman, padahal tadi sudah berhasil. Kita coba PC 5 dengan server 2 dan violet, yang artinya kita sudah bisa melakukan atau sudah bisa mengontrol akses di VLAN 30 supaya terblokir, tidak terkomunikasi atau berkomunikasi dengan server teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita coba masuk ke router 1. Kita coba supaya si VLAN 30 ini tidak bisa berkomunikasi dengan router 1 teman-teman. Kita masuk ke router 1. Lalu setelah itu kita masukkan access list 1 deny. Lalu kita masukkan IP dari VLAN 30. Kita tambahkan wildcardnya terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan access list 1 permit teman-teman. Kita tanda tanya terlebih dahulu. Benar teman-teman. Access list 1 permit any. Kita coba ulangi teman-teman. Lalu access list 1 permit, nah ini klik enter. Lalu kita masuk ke interface gig 0.00.30. lalu kita IP access group 1 in. Setelah itu kita coba cek VLAN 30 berkomunikasi dengan router 1 teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil gagal teman-teman, padahal tadinya bisa. Setelah itu kita coba masuk ke router 1. Kita ketikkan perintah yaitu no IP access group no IP access group 1 in. Coba ulangi teman-teman. Kita
masuk ke interface gig 01 no IP access group 1 in. Setelah itu kita masuk ke router 2 teman-teman. Di router 2 ini kita masukkan, kita keluar terlebih dahulu IP access group 1 out. Nah, jika sudah, kita cek kita sudah berhasil melakukan pemblokiran antara VLAN 30 dengan server teman-teman. Ini kita sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan coba melakukan pemblokiran antara misalkan PC2 tidak bisa berkomunikasi dengan server, hanya PC2 teman-teman. PC2 ini tidak bisa berkomunikasi dengan si server. Kali ini kita langsung saja masuk ke konfigurasinya. Kita ke router 2 terlebih dahulu, lalu kita ketikkan access list 1 deny, lalu host, yaitu kemudian kita ketikkan IP dari si PC2 ini teman-teman, yaitu 10.3. kita tambahkan 192.168.3 maaf tadi berapa teman-teman, yaitu 10.3 enter. Setelah itu kita do show access. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita akan melakukan ping terlebih dahulu. Nah, di sini tuh masih sukses teman-teman, karena kita lihat bahwa nilai SQL ini lebih tinggi daripada permitnya teman-teman, yaitu 30. Nah, jika nilai SQL dan ini lebih tinggi dari permit, maka masih bisa untuk melakukan berkomunikasi. Seharusnya kita untuk nilai DNI-nya lebih kecil daripada permit teman-teman. Sini kita lakukan perintah yaitu no nilai SQL 30 atau no 30. Maaf teman-teman, kita ketikkan dulu terlebih dahulu yaitu IP access list standar 1, lalu baru no 30 atau no nilai SQL 30. Lalu kita lihat terlebih dahulu do access. Nah, di sini sudah terlihat bahwa 30 DNI-nya sudah hilang teman-teman, atau kita sudah menghapusnya. Setelah itu kita konfigurasikan yaitu 11 supaya tidak lebih tinggi nilai SQL-nya, kita atur sebagai 11 teman-teman. 11 DNI host baru IP PC2. Setelah itu kita lihat, nah di sini DNI host dari PC2 tidak lebih tinggi dari permit, yang artinya sudah bisa terblokir teman-teman. Kita coba lakukan ping antara PC2 dengan server. Nah, ini gagal teman-teman, padahal tadinya itu berhasil. Ini menjadi gagal. Jadi kita sudah berhasil memblokir antara VLAN 30 ke server dan PC2 ke server teman-teman. Seperti itulah materi video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.